Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Effendi dari kelas 4 PMI 1 dengan INPM 201012726121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dalam penelitian. Selamat menyaksikan. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah dan yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk penelitian demi pengumpulan data yang merujuk pada satu kata abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunanya. Misalnya adalah melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atas tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dilakukannya pengumpulan data untuk penelitian agar data dan teori yang ada di dalamnya valid dan juga sesuai kenyataan, sehingga peneliti harus benar-benar terjun langsung dan mengetahui teknik pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui validasi atau kebenaran konsep penelitiannya. Sebelum memulai melakukan teknik pengumpulan data, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, data biasanya sudah ditentukan oleh beberapa variabel penelitian. Ketika semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah data sehingga yang dikumpulkan memiliki arti karena diolah dengan sistematis. Yang kedua, data yang sudah diolah tersebut dipakai dan dipilih berdasarkan data yang berhubungan atau relevan dengan konsep, kejadian, atau objek penelitian. Datanya bisa berbentuk huruf, angka, simbol, gambar, dan lainnya. Setelah itu, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang diungkap dalam bentuk hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian. Yang selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan ditentukan oleh berbagai variabel yang ada di dalam hipotesis dan dikumpulkan dalam bentuk sampel yang sudah ditentukan sebelumnya, dan sampelnya digunakan untuk menganalisis sasaran penelitian. Selanjutnya, proses pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Prosesnya harus terlaksanakan secara sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya. Karena pada dasarnya, proses pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data ini nanti harus bisa membuktikan hipotesis dari data yang hasilnya sudah dikumpulkan oleh peneliti. Berikut ini ada 8 tahap atau proses yang harus dilakukan sebagai tahapan pengumpulan data. Yang pertama itu tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli. Proses atau tahap pertama yang harus dilakukan untuk pengumpulan data yakni mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli sehingga peneliti benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada di dalam penelitian. Yang kedua itu mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Tahap kedua atau proses yang dilakukan setelah tinjauan literatur adalah peneliti harus mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang kemudian penelitiannya bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya.
Tahap selanjutnya adalah membina hubungan baik dengan responden dan lingkungannya. Ini termasuk pada mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berpikir mereka melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. Yang keempat itu uji coba atau pilot studi. Selanjutnya, tahapan yang harus dilakukan adalah melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi, bukan sampel. Maksudnya, untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan cukup dipahami, biasa digunakan, komunikatif atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Setelah itu, instrumen yang sudah didapatkan disusun dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pernyataan yang dirumuskan harus mengandung makna yang signifikan dan substantif. Yang keenam itu mencatat dan memberi kode. Setelah instrumen penelitian disiapkan, dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Berbagai informasi yang diperoleh ini perlu dicatat guna memudahkan proses analisis. Dan yang ketujuh, cross-checking, validitas, dan reliabilitas. Setelah itu dilakukan metode cross-checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas dan reliabilitasnya. Yang kedelapan itu pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Terakhir, setelah data terkumpul, penulis harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan, dan Anda bisa mulai menganalisis data tersebut, sehingga tidak ada data yang kurang valid. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Setelah memahami pengertian dan juga proses pengumpulan data, selanjutnya akan dijelaskan mengenai berbagai teknik pengumpulan data. Setidaknya ada 4 teknik pengumpulan data. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono 2017. Yang pertama itu observasi atau pengamatan. Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei. Misalnya, meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Dengan teknik observasi, peneliti biasanya terjun ke lokasi yang bersangkutan untuk memutuskan alat ukur yang tepat untuk digunakan. Yang kedua itu kuesioner. Teknik yang kedua adalah kuesioner atau kuesioner, yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dan peneliti. Meski terlihat mudah, teknik ini cukup sulit dilakukan jika jumlah respondennya besar dan tersebar di berbagai wilayah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat memilih teknik pengumpulan data kuesioner, yaitu yang pertama, isi dan tujuan pertanyaannya ditujukan untuk mengukur mana yang harus ada dalam skala yang jelas dan dalam pilihan jawaban.
Yang kedua, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden, sehingga tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh dengan istilah asing atau bahasa asing yang tidak dimengerti responden. Yang ketiga itu interview atau wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. Yang keempat itu dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen, yang mana peneliti mengambil sumber peneliti atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Terus jenis-jenis data yang berdasarkan tipe penelitian. Yang pertama itu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi atau deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kualitas sebuah fenomena yang tidak bisa diukur secara numerik. Contoh data kualitatif misalnya deskripsi suatu daerah yang diteliti. Yang kedua biografi narasumber yang dijadikan referensi di dalam penelitian. Yang ketiga sejarah berdirinya suatu tempat yang diteliti. Yang kedua itu data kuantitatif. Sementara itu data yang didapatkan pada teknik pengumpulan data berupa data kuantitatif, maksudnya jenis data yang dapat diukur atau bisa dihitung langsung sebagai variabel angka atau suatu bilangan. Variabel ini menjadi atribut atau karakteristik untuk mengukur dan mendeskripsikan suatu kasus atau objek pada penelitian tersebut. Contoh data kuantitatif ini misalnya data jumlah karyawan setiap tahun pada suatu perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. Yang kedua, data penjualan barang pada suatu toko tiap harinya. Yang ketiga, data pengenal usia siswa dalam suatu kelas. Yang selanjutnya itu berdasarkan sumber. Berdasarkan sumbernya, data dalam teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Yang pertama itu data primer. Data primer pada teknik pengumpulan data adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Biasanya data primer ini bisa dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau narasumber dan lain sebagainya, kecuali pada riset kuantitatif. Contoh data primer misalnya pada sensus ibu dan anak-anak di salah satu kelurahan, karyawan di kelurahan tersebut akan mengambil data dan ketua RT dan RW, yang mana data tersebut didapatkan dari berapa jumlah ibu dan anak dalam suatu kakak di wilayah tersebut. Kemudian data tersebut dijadikan data primer. Yang kedua itu data sekunder, merupakan data dalam teknik pengumpulan data yang menjadi data pelengkap. Artinya data tersebut diperoleh tidak memulai tangan pertama responden atau narasumber, melainkan dari tangan kedua, tangan ketiga, dan seterusnya. Sama halnya dengan data primer. Perkecualian ini berlaku pada riset kuantitatif. Biasanya peneliti akan mencontohkan berbagai dokumen, misalnya seperti literatur atau naskah akademik, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya sebagai media yang tepat mendapatkan data sekunder. Contoh data sekunder misalnya adanya catatan atau dokumentasi pada sebuah perusahaan berupa presentasi, besaran gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pajak perusahaan,
dan lain sebagainya yang diperoleh melalui pembukuan atau majalah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu berdasarkan cara memperolehnya, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Peneliti biasanya terjun ke lapangan dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan diamati menggunakan panca indera. Dalam teknik ini, peneliti biasanya berperan sebagai orang asing yang mengamati secara langsung. Yang kedua itu observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini dilakukan dengan cara peneliti turut langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Peneliti kemudian melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti, sehingga meski hanya melakukan pengamatan, peneliti ikut membaur dalam kegiatan tersebut. Metode ini sangat cocok untuk penelitian yang sifatnya memuat aspek psikis, misalnya kesan, pemaknaan, apa yang dirasakan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, penelitian ini dirasa kurang objektif karena peneliti hanya mengetahui orang yang diteliti atau partisipan umumnya mengetahui bahwa mereka sedang diteliti. Yang ketiga itu observasi non-partisipan. Observasi dilakukan dengan cara tidak berpartisipasi atau mengikuti aktivitas yang dilakukan kelompok yang diteliti. Ia hanya menempatkan diri sebagai penonton. Teknik pengumpulan data ini biasanya dilakukan secara diam-diam agar partisipan tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati, sehingga akurasi data bisa terjamin. Akan tetapi, peneliti harus memiliki pengetahuan yang lebih dan sudah lebih dulu membaca teori-teori penelitian yang dilakukan karena teknik pengumpulan data ini akan sulit jika dilakukan hanya dengan cara mengamati saja. Yang keempat itu wawancara. Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden agar mendapat informasi atau persepsi subjektif dan informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu eksperimental. Terakhir yakni teknik pengumpulan data dengan metode eksperimental. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan sengaja dan peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel tertentu yang kemudian akan berpengaruh pada variabel lain yang diukur. Teknik ini dilakukan dengan tujuan meneliti berbagai kemungkinan sebab akibat dengan menggunakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan kemudian membandingkan hasilnya sebagai kontrol. Sekianlah penjelasan tentang pengumpulan data dalam penelitian. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.